Banyak kan kita menyelesaikan masalah yang muncul di tengah jalan ini. Dan ini capek. Saya live in itu, saya tinggal nginap gitu kan. Bercengkrama dengan para pedagang. Ayo kita bantu. Ayo kita bantu. Jadi sampai lupa itu mau kuliah. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini spesial sekali. Sudah berapa kali reschedule dan akhirnya kita bertemu dengan Bang Usin Abdisa Sembiring. Bang, kabar? Sehat. Bang. Tidak usah banyak dijelaskan lagi. Di kota Bengkulu ini nama Usin Abdisa sudah banyak dikenal, Bang. Cuman yang kami tahu, seorang Usin adalah seorang pengacara, Bang. Sebelum sebelum mendapatkan jabatan publik di DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, kami pengen tahu, Bang, kenapa dari pengacara dan ingin terjun ke politik, Bang? Karena yang kami dengar juga di pengacara kan udah enak, Bang. Job banyak, itu duit banyak. Ya, kenapa mau mengurusin rakyat, mau mengurusin masyarakat nih, Bang? Sebenarnya gini ya, mengurusi rakyat itu bukan sejak dari pengacara. Mengurusi rakyat itu sejak saya menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa, karena pada saat di mahasiswa itu kita aktif di gerakan. Sampai semester 5 saya aktif di gerakan mahasiswa. Pasca runtuhnya rezim Soeharto waktu itu. 98. Nah, setelah runtuhnya rezim Soeharto, kami tidak lagi aktif di gerakan mahasiswa, tapi sudah masuk pada ranah gerakan sosial, bukan gerakan politik, gerakan sosial. Dalam konteks gerakan sosial ini, kami mengambil alih pemilu 99. Karena pasca runtuhnya Soeharto, dilakukan pemilu, disepakati pemilu. Jadi pemilu hasil tahun 97 itu umurnya 2 tahun. Nah, setelah runtuhnya Soeharto, reformasi birokrasi ini harus direformasi dulu dari parlemen. Maka disitulah dibuat panitia penyelenggara Indonesia PPI, Pemilu Indonesia. Nah, kami mengambil peran memantau pemilu 99 ini agar pemilu 99 ini bersih. Karena pemilu 99 ini sudah menganut multiparti. Memang demokrasi kita menganut multiparti, tapi 3 partai. Karena waktu itu masih ada utusan golongan, utusan TNI, dan 3 partai. 3 partai ini pun itu oligarki kekuasaan Soeharto masih cukup kencang. Nah, pemilu 99 itu pemilu yang mengadopsi pemilu di tahun 55. Banyak partai yang bermunculan. Nah, itu mendaftar dan ikut pemilu. Nah, kita pengennya adalah pemilu 99 karena ini adalah gerbang utama dari masa transisi demokrasi di reformasi ini. Kita ingin pemilu ini jurdil, memang transparan, memang melibatkan banyak pihak. Nah, kami memindahkan pola gerakan dari gerakan mahasiswa yang aktif di kampus, yang demo-demo, kami masuklah pada gerakan sosial. Pintu gerbangnya pemilu 99. Jadi saya nggak asing sih sebetulnya bicara soal kepentingan sosial pada saat itu. Pada saat kesepakatan kita akan pemilu, ya sudah kita masuk. Kami bergabung di Komite Independen Pemantau Pemilu, KIP. Itu kami bentuk, kami ajak teman-teman yang senior-senior. Di situ ada
Muslimin, ada Muspani, ada Dickson untuk membantu meng-create sebagai penasehat lah. Muslimin dari media, Muspani dari gerakan sosialnya, dia aktif di pengacara. Kemudian Dickson juga dari gerakan lingkungan, waktu itu ada Walhi, dia ketua Dewan Eksekutifnya. Saya, Abdul Sakir, Antonio Nugroho, Agus Tamrahman, Ahmad Wali, dan beberapa kawan-kawan berkumpul membentuk KIP Bengkulu. Kami memantaulah pemilu Polres Bengkulu. Dari situ, karena kita udah berteman, udah keluar dari kampus, udah nggak mikirin lagi wisudanya kapan, gitu kan. Karena semester 5 itu aku udah selesai sebetulnya. DO pun pasrah. Ya karena waktu itu DO ini nggak terlalu dibatasi kan gitu. Kalau sekarang kan memang mahasiswa dipaksa untuk segera mendapatkan ijazah itu kan. Nah, kami mulai berkecimpung pada masalah-masalah sosial. Kami bentuklah yang disebut dengan Pedagang Mandiri Bengkulu, HPMB. Pedagang? Ya, saya live in malah. Saya live in itu saya tinggal nginap gitu kan, bercengkrama dengan para pedagang yang waktu itu di pasar Ex Mambo, pasar Minggu. Ex Mambo tuh. Itu tidur di sana dengan almarhum Saripudin ketua HPMB, dengan ada Iwan, ada Amron, ada Bas Bambang, ada Desi, macam-macam lah yang pedagang-pedagang di sana. Kami mengklaim jalan Mambo itu. Waktu itu masih pasar Minggu, belum ada Mega Mall. Nah, ketika kami mengklaim di kaki 5, di pasar Minggu sampai di pasar bertingkat, masuklah masalah ingin membangun Mega Mall. Kita digusur, kita ribut, kita demo. Dari situ, alhamdulillah kita mendapatkan tempat itu di pasar bertingkat, di atas, dekat pasar Mega Mall itu kita itu. Jadi para pedagang kaki 5 itu digeser ke sana dan mendapat los. Waktu itu zaman almarhum Halik Effendi. Nah, di zaman Bang Ken kami bicara, tolong Bang Ken juga dilanjutkan posisi pedagang kaki 5 di wilayah pelataran pedagang pasar bertingkat itu kawasan himpunan pedagang mandiri Bengkulu. Setelah itu berkonflik lagi pasar Panorama, ada Kadin, macam-macam, digusur pedagang kaki 5 di sana. Ada bahasa-bahasa revitalisasi, perbaikan dan macam-macam. Kita dampingi. Ada nelayan, ada petani yang tergabung juga dalam serikat tani. Jadi di situ wilayah gerakan proses pendampingan kami. Sebentar Bang, tapi kenapa Bang pilih awalnya itu di pedagang Bang? Karena memang yang di hadapan kami terjadi masalah di pedagang. Masalah apa waktu itu Bang? Masalah mereka digusur terus gitu loh. Jadi tergelitik gitu ya? Iya, jadi setiap masalah pedagang lari ke kami gitu. Ada juga guru gitu ya, guru yang bentuk guru itu Sekda Bengkulu Utara itu Haryadi itu guru olahraga yang dulu kami dampingi juga. Jadi dibentuk KIP, dia itu ketua KIP Kecamatan Pondok Kelapa, Haryadi itu. Ada juga ketua PGRI yang sekarang kan, yang Pak Haryadi itu. Ada juga yang lain-lain juga. Mereka berkumpul, ada dari IPO. Setiap kecamatan KIP itu dulu ada. Nah, dari KIP inilah, ini ada masalah dihadap oleh masyarakat. Ayo kita bantu. Jadi sampai lupa itu mau kuliah. mau sarjana gitu kan. Kami rata-rata kan sarjana hukum gitu kan. Sampai lupa kami harus lulus gitu, harus sarjana gitu kan. Ya aku karena kalau nggak ibu yang minta aku harus sarjana, harus wisuda, aku nggak mau. Karena dia ibu, ya aku harus turuti. Tapi saat itu terpikir nggak Bang menjadi politisi? Belum. Nah, aku tamat, saya kuliah itu 7 tahun.
angkatan 96, tamat 2003, 7 tahun. Udah 7 tahun itu karena orang tua minta aku harus wisuda, makanya aku wisuda. ya. Aku wisuda, orang tua datang. Karena ya cuma itulah yang bisa aku buktikan bahwa aku kuliah. Wisuda. Itu kan. Dan karena aku anak pertama. Ya. Nah, dari situ 2003 begitu wisuda, Ya. berlakulah undang-undang advokat. Ya. Seperti itu. Undang-undang advokat itu mengamanahkan terbentuklah wadah tunggal Pradi, Ya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Dari organisasi-organisasi advokat bersepakat bentuk Pradi, Ya. sebagai wadah tunggal. Nah, aku adalah pengacara produk pertama Pradi. Jadi, Angkatan pertama. Angkatan pertama. Aku pengacara produk Pradi. Nah, dari situ mulailah aku beracara. Bagiku pengacara itu pun bukan tujuan, alat. Alat aku. Berarti masih ada hubungan dengan Iya, karena aku nggak terlepas dari persoalan-persoalan masyarakat yang itu. terdampak masalah hukum juga. Nah, itu menarik, Bang. Gitu loh. Ya, maksud tadi itu apa yang Abang pikirkan waktu itu menjadi pengacara dan bisa terhubung dengan apa yang Abang lakukan dengan masyarakat? Karena banyak pengacara kan waktu itu masih sedikit yang kalau bahasa pengacara itu yang menangani pro bono, ya, pengacara pro bono, pengacara yang menangani persoalan-persoalan masyarakat. Waktu itu masih ada Muspani, ada Izan, ada beberapa pengacara senior kita yang tergabung dengan KBHB. Kami bergabung di sana. Sejak mahasiswa kami memang bergabung di sana. Nah, disitulah kami memahami ada persoalan proses pembangunan masa-masa Orde Baru yang sampai hari ini pun itu belum terselesaikan. Karena karakter pembangunan Orde Baru ini karakter rezim. Jadi kayak peta PTPN Sukaraja waktu itu dicaplok tanahnya, buat kebun, diganti rugi juga enggak, gitu kan. Ada yang diganti rugi, ada yang tidak. Di Talo, kemudian di utara, banyak juga perkebunan-perkebunan yang dibentuk, yang ganti ruginya pada saat itu tidak dilakukan, ataupun dilakukan, tapi dengan moncong senjata, gitu loh. Jadi ketika buat kebun, kau mau diserahkan nggak tanahmu? Kalau serahkan tanah, kalau nggak diserahkan, berarti kamu PKI. Berarti kamu harus ditahan di Kodim, di mana, gitu lah, macam begitu kan. Itu kan cara-cara pembangunan yang dilakukan Orde Baru, gitu loh. Nah, di sini ketika reformasi terbuka, persoalan itu terungkap. Jadi kita ini selama Orde Baru hidup di atas karpet merah, padahal di bawah karpet itu banyak busuk-kebusukan yang tidak pernah terungkap, bahkan sampai sekarang pun tidak terselesaikan. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak terselesaikan. Nah, inilah yang dilakukan. Nah, ketika kami mahasiswa, sepertinya mesti harus banyak pengacara-pengacara yang bergerak dan berjuang, memperjuangkan mereka-mereka ini. Kita masuk di situ, bergabung di KBHB, bergabung di KPA, Koalisi Pembaruan Agraria. Saya bergabung di HRWG, Human Rights Working Group, dan macam-macam. Jadi pengacara satu sisi itu sebelah kanan kita harus memperjuangkan persoalan rakyat, di sisi lain sebelah kiri pun kita harus berjuang untuk diri sendiri. Finansial. Gitu kan? Nah, inilah yang disebut dengan saling mendistribusikan penghasilan diri kepada sosial masyarakat. Ya gitu ya. Karena dalam Islam juga gitu kan, cari uang, tapi juga ada hak orang lain juga di dalam rezeki kita ini yang harus kita berikan. Oh, itu betul. Nah, saling mensubsidilah. Saya dampingi, kawan-kawan juga dampingi, pengacara mendampingi masalah di PTPN, masalah masyarakat, masalah di utara, masalah di macam-macam. Itu yang berasal dari juga kami menangani perkara-perkara yang ada duitnya. Gitu loh. Jadi ya saling mendistribusikan lah. Subsidi silang. Subsidi silang. Nah, disitulah
kami proses pendampingan di pengacara. Pertanyaannya, kita demo ini di luar parlemen. Kita menangani perkara ini adalah seperti blangwir memadamkan kebakaran. Tapi kita tidak pernah mengantisipasi dalam konteks advokasi kebijakan, dalam konteks advokasi regulasi, dalam konteks advokasi pengaturan-pengaturan perundang-undangannya. Karena banyak peraturan perundang-undangannya ini juga masih berpihak pada kolonialisme, masih berpihak pada kapitalisme, gitu loh. Sampai sekarang kapitalisme? Ya, dengan cara yang lain, gitu kan. Nah ini yang kami pikir ya mesti harus ada juga yang declassing, yang mengorbankan diri untuk masuk ke ranah partai politik. Jadi rencananya mau masuk ke sistem ya? Loh, ya gimana? Kita berteriak di panggung pengadilan, itu kan menyelesaikan persoalan. Persoalan bukan persoalan inti, tapi persoalan ekses. Contoh gini, mahasiswa, demo, turunkan BBM, bentrokan dengan aparat. Masalah utamanya kan menurunkan BBM, kebijakan. Tapi kemudian dalam demo itu dia bentrokan ke masyarakat. Ada masalah yang muncul di tengah-tengah masalah utama. Dan kebanyakan kita menyelesaikan masalah yang muncul di tengah jalan ini. Dan ini capek. Bubar. Akhirnya apa? Yang bermusuhan mahasiswa dengan aparat. Sementara dalam konteks kebijakannya, ini yang harus kita advokasi utamanya. Apa advokasi kebijakan? Kebijakan itu ada di regulasi, ada di kekuasaan. Nah, kita capek lah menyelesaikan. Saya dampingi mahasiswa yang bentrok, saya dampingi petani yang bentrok, saya mendampingi petani yang bermasalah, yang diduga atau dicuri, dikriminalisasi, gitu ya. Masalah dia ngambil sawit, atau dia kayak kawan-kawan di Malindeman sekarang, gitu kan. Itu kan masalah-masalah yang hadir di antara masalah utama. Nah, masalah utama nggak pernah selesai. Masalah utama nggak pernah selesai. Kita dicapekkan dengan masalah-masalah yang hadir di tengah-tengah untuk dalam proses menyelesaikan masalah utama. Masalah utama adalah HGU. Masalah utamanya adalah ketimpangan ekonomi antara mereka yang pegang HGU dengan masyarakat setempat. Tapi kalau mereka sama-sama enjoy, mereka naik sama-sama ekonominya, nggak kan ada masalah konflik agraria. Yang gitu sih. Jadi ini masalah utamanya. Yang ketangkep maling, yang bentrokan antara petani dengan satpam, yang bentrokan antara petani dengan aparat. Ini masalah-masalah kecil di antara masalah besar yang tidak terselesaikan. Di regulasi. Di situ. Regulasi dan kebijakan. Gitu loh. Nah, lalu siapa yang menyelesaikan ini? Di pengadilan sudah, di advokasi sudah, di luar pengadilan demo, teriak segala macam. Tapi di sini belum terselesaikan. Berarti yang kami tangkap, Abang masuk ke partai dan berjuang untuk masuk di sistem. Berarti Abang tidak meninggalkan seorang pengacara. Itu jati diri. Ditinggalkan ketika aku masuk liang lahat. Berarti, itu kutinggalkan. Berarti pada saat sekarang Abang masuk di sistem ini. Pengacara ini pengacara sementara kalau sudah menjadi anggota DPR sementara tidak boleh beracara. Tapi apakah tidak boleh beracara, nggak boleh memperjuangkan yang selama ini ada? Ya ini wajib. Anggota DPR itu bukan tujuan bagiku. Masuk DPRD itu bukan tujuan bagiku. Enggak pernah ada tujuan akhir aku jadi anggota DPR, enggak. Tapi menjadi anggota DPR itu adalah alat aku untuk melakukan yang bisa aku lakukan di dalam parlemen. Nah, ketika aku bicara di dalam parlemen, kebenaran itu, idealisme itu selalu dikalahkan dengan jumlah suara. Itu yang menjadi masalah problemnya. Maka kemudian aku harus cari kawan di sana. Bernegosiasi.
Yang punya kepentingan yang sama itu yang kuajak. Yang punya idealisme yang sama itu yang kuajak. Yang punya latar belakang yang sama itu juga yang kuajak. Tapi tetap saja bahwa bicara keputusan kepentingan itu ada di konteks jumlah suara. Demokrasi inilah yang bisa diadvokasi. Gitu loh. Nah, ketika aku bicara masuk partai politik, ya banyak orang yang ini. Yang, wah, Bang Husin udah tidak independen. Independen lagi. Bang Husin udah meninggalkan kita. Lu salah. Salahnya di mana? Salahnya di pandangan ini. Bahwa aku masuk partai politik, aku menggunakan baju partai politik. Tapi apakah idealisme itu aku tertukar? Enggak. Aku buktikan. Dari mahasiswa sampai hari ini. Bahwa aku kemudian masuk di DPRD, itu mestinya kawan-kawan ya sudah bisa sinergis. Apa kepentingan kawan-kawan dan kepentingan di DPRD? Nah, itulah yang kulakukan selama ini. Dengan kawan-kawan lembaga-lembaga yang mendampingi perempuan. Dengan kawan-kawan yang mendampingi. Dan itu bisa kubuktikan. Buktinya apa? Hanya Husin yang pertama kali mengajukan perda inisiatif. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin di tingkat provinsi. Termasuk IRT juga, Bang. Satu itu dulu. Kenapa? Aku di pengacara, aku di mendampingi. Bagaimana masyarakat miskin yang nggak punya uang dapatkan akses pengacara itu? Ketika dia tidak punya uang. Bagaimana juga pengacara yang terbatas uangnya untuk membantu masyarakat miskin? Dia juga, ya kita kan nggak bisa disamaratakan penghasilan pengacara ini. Ada pengacara yang memang betul senior, ya nggak bisa disamakan dengan junior, atau ada yang junior yang pinter bagus, nggak disamakan di senior yang kurang begitu ya. Nah, artinya kita mikirnya ya udah kalau di kabupaten ada sebagian perda itu. Nah, di provinsi Bengkulu belum ada. Aku ajukan. Bukan nggak berjuang di sini, berjuang bagaimana mengolah menjadi naskah akademik, mengajak kawan-kawan rapat, membuat perda ini tidak bertentangan, membuat perda ini bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan lembaga bantuan hukum, kepentingan mereka yang berhadapan dengan masalah hukum, tapi juga kita jaga idealisme, jangan salah sampai ada perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin, tapi membantu pelaku korupsi. Ya kan lucu, gitu kan? Lucu, masa bantu korupsi bertentangan dengan ini. Nah, jadi kita betul-betul jaga. Di situ baru kemudian kita perbandingan. Di Sumatera ini, seluruh provinsi di Sumatera baru satu provinsi Bengkulu yang punya perda bantuan hukum masyarakat miskin di tingkat provinsi. Dan itu bagi Abang suatu perjuangan. Ya bagi aku disinilah salah satunya perjuangan legislator. Perjuangan dalam konteks salah satu hak kewenangan kita. Menyusun perda. Membentuk perda, mengevaluasi perda dan menegakkan perda, dan memonitoring perda. Makanya kemudian aku lebih pilih menjadi ketua Bapemperda, sesuai dengan backgroundku, sesuai dengan pengacaraku, dan sesuai dengan idealismeku. Kenapa? Peraturan daerah yang dibentuk itu mencerminkan nilai, ideologi, filosofi, dan idealisme kita. Luar biasa. Itu. Jadi seorang Bang Husin itu memang dari kuliah itu konsisten memang. Idealisme itu masih ada. Jadi jangan teman-teman juga berpikir Bang Husin, Bang Husin udah beda. Udah tidak seperti itu. Pada saat sekarang sebagai anggota Dewan Provinsi Bengkulu, Bang Husin masih tetap memperjuangkan dan idealisme itu mempertahankan. Ya harus dijaga. Dan tolong juga kawan-kawan juga ingatkan ketika idealismeku itu sudah mulai tergerus. Betul. Gitu loh. Kami lihat Bang, karena kami sebagai media, dari sisi media, dari kota media, kami memang lihat